Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nusayati dari kelas PSE semester 3 akan mempresentasikan tentang hiwala. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak akan pernah lepas dari manusia yang lain, saling membutuhkan dan membantu satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan utang piutang. Utang piutang merupakan istilah yang tak asing lagi di telinga kita. Dalam kegiatan ada istilah hiwalah, yaitu pemindahan utang. Namun, pemindahan ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui bersama. Dan penagihan utang ini dibenarkan oleh syariah dan telah dipraktekkan oleh kaum muslimin dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Hiwalah ini merupakan suatu bentuk saling tolong-menolong. Nah, di sini ada pengertian hiwalah. Menurut bahasa, hiwalah adalah al-intiqal dan at-tahwil, yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut istilah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang atau al-muhil kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam fatwa DSN MUI telah menjelaskan hawalah pada nomor 12 DSN-MUI Romawi 4 2000 bahwasanya Dewan Syariah Nasional menimbang 1. Bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Yang kedua, bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, terdapat dasar hukum hiwalah. Ada dua, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Pada surat tersebut menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dari awal. Kemudian yang kedua dari As-Sunnah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghaniya dzulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba." Yaitu pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadis tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan menerima hawalah. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi sunnah hukumnya menerima hawalah bagi muhal. Kemudian ada rukun hiwalah. Ada 3, yaitu pelaku akad yang terdiri dari muhal, pihak yang berutang, muhil, pihak yang mempunyai piutang, dan muhal alaih, pihak yang mengambil alih utang atau piutang. Yang kedua, objek akad, yaitu muhal bih atau utang. Yang ketiga, yaitu sigot, adanya ijab dan qabul. Kemudian ada syarat hiwalah. Yang pertama, pelaku akad, syaratnya balik dan berakal sehat. Kemudian berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan pengalihan hutang piutang tersebut.
kemudian diketahui identitasnya. Yang kedua, objek akad. Syaratnya bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang. Kedua, harus merupakan utang atau piutang mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, ijab qabul dilakukan secara tertulis. Terdapat jenis-jenis hawalah. Yang pertama yaitu hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung muhal alaih, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara muhal alaih menerima hawalah tersebut. Kemudian ada hawalah muqayyadah. Hawalah muqayyadah ini terjadi jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muhal alaih dengan mengaitkannya pada hutang muhal alaih padanya. Inilah hawalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Namun kedua macam hawalah tersebut dibolehkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian jenis yang ketiga yaitu hawalah al-haq. Pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang pada pihak kedua, ia membayar hutangnya tersebut dengan piutangnya pada pihak lain. Jika pembayaran barang atau benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai hawalah hak. Pemilik piutang dalam hal ini adalah muhil, karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya. Kemudian jenis yang keempat yaitu hawalah ad-dain. Hawalah ad-dain adalah pengalihan utang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang pada penghutang kedua. Muhil dalam hawalah ini adalah orang yang berhutang, karena dia memindahkan kepada orang lain untuk membayar hutangnya. Hawalah ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.